Waspada lagi nih mobil. Astagfirullahaladzim. Tuh, licin terjatuh lagi ya kendaraannya. Tuh, licin. Sebuah truk melaju tak terkendali saat melintasi jalan yang licin akibat tumpahan BBM jenis solar di Sukadaham, Bandar Lampung. Sementara itu, sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh di lokasi itu. Seorang wanita bahkan pingsan hingga harus dievakuasi ke rumah sakit agar bisa segera mendapat pertolongan medis. Dari keterangan warga, setidaknya ada 29 pengendara sepeda motor yang terjatuh. Tumpahan solar di lokasi itu diduga berasal dari kendaraan pengangkut BBM ilegal. Kalau mobil? Mobil hampir satu, mobil box. Oh, box tergelincir ya? Ya, tergelincir. Itu mengalami luka-luka korban Bang rata-rata? Wah, luka lah itu. Motor juga hancur lah gitu ya. Orang yang lewat nggak tahu bahwa ada solar. Untuk mengantisipasi adanya korban pengendara motor lainnya, Satlantas Polresta Bandar Lampung bersama petugas pemadam kebakaran Kota Bandar Lampung membersihkan tumpahan solar di lokasi kejadian menggunakan mobil pemadam kebakaran. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi Anyus melaporkan. Komplotan pencurian HP karyawan laundry terekam CCTV saat beraksi di Palmerah, Jakarta Barat. 3 pelaku beraksi dengan modus pura-pura menggunakan jasa cuci cepat laundry. Seorang pria anggota komplotan pencurian HP terekam CCTV saat menggasak incarannya di sebuah tempat usaha laundry Jalan Syahdan, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku menggasak HP yang terletak di atas lantai. Menurut korban, aksi ini berawal dari 2 orang pelaku yang datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan kios. Pelaku berpura-pura ingin menggunakan jasa cuci cepat laundry, lalu memanggil korban keluar dengan alasan kakinya sakit, sehingga tidak dapat turun motor. Sesaat kemudian pelaku lainnya masuk dan mengambil HP korban. Buat saya ajakin saya ngobrol, maksudnya ada yang masuk sini, jadi yang mau masuk ngambil HP beda orang nih, bukan yang di motor itu. Gitu. Mbak, untuk pelaku berapa orang, Mbak? Jadi pelakunya kira-kira 3 orang, soalnya yang di satu motor itu 2 orang. Tapi ada yang masuk buat ngambil HP. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian senilai 4 juta rupiah dan kasus ini pun sudah ditangani Polsek Palmerah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Petugas gabungan Forkopimkam Kabupaten Bogor merazia belasan joki petunjuk arah di kawasan wisata Puncak. Razia digelar menyusul maraknya aksi joki yang meresahkan wisatawan saat libur Nataru. Petugas gabungan dari unsur Forkopimkam Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Kamis siang menggelar razia di Jalan Raya Alternatif Megamendung, Kabupaten Bogor. Razia digelar menyusul adanya seorang wisatawan asal Jakarta yang mengalami kekerasan di Jalan Alternatif Megamendung oleh oknum joki ataupun tukang parkir liar yang meminta bayaran dengan harga yang merugikan wisatawan. Dalam razia ini, belasan joki dan juru parkir liar yang ada di jalur alternatif wilayah Kecamatan Megamendung diamankan ke Kecamatan Megamendung guna pendataan dan pembinaan. Langkah ini dilakukan agar memberi rasa aman dan nyaman wisatawan saat berlibur akhir pekan dan Nataru di kawasan Puncak. Dalam razia ini, para joki diberi pengarahan agar selalu menghormati tamu atau wisatawan dan tidak membuat masalah dengan hukum. Jika terbukti, pihak kepolisian tidak segan memproses para joki ini secara hukum. Kan sekarang, kalau memang nanti hasil kita interogasi ada perbuatan melawan hukum, tindak pidana, kita tindak lanjuti. Namun demikian, apabila ini tidak ada, kita pembinaan. Saya yang jelas nggak mau ada lagi di wilayah Megamendung, mau calo, mau joki nggak ada lagi. Sebelumnya terjadi 2 insiden yang membuat wisatawan resah akibat ulah para joki jasa petunjuk arah di Jalan Alternatif Megamendung. Mulai dari meminta tarif yang fantastis kepada wisatawan, perlakuan kekerasan kepada para wisatawan viral di media sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan tergiur dengan iklan tiket pesawat murah yang beredar di media sosial. Di Bandara Soekarno-Hatta, seorang ibu yang akan berangkat ke Medan kecewa karena tiket yang dibeli melalui medsos ternyata palsu. Elizabeth, calon penumpang tujuan Medan, menangis kecewa mengetahui tiket pesawat yang dibelinya melalui situs jejaring sosial ternyata palsu. Bahkan wanita paruh baya ini sempat mentransfer uang sebanyak 2 kali untuk membeli tiket secara online. Padahal kepulangannya ke Sumatera Utara bukan untuk liburan, melainkan karena orang tuanya meninggal dunia.
Sebelumnya Elizabeth mendapat informasi penjualan tiket melalui media sosial. Ia pun tergiur dengan harga tiket murah di tengah masa liburan Natal dan Tahun Baru yang biasanya harga tiket tinggi. Kerugian Elizabeth mencapai sekitar 7 juta rupiah. Petugas Polresta Bandara Soekarno-Hatta pun membantu Elizabeth yang menjadi korban tiket palsu agar bisa pulang ke Medan untuk memakamkan orang tuanya. Tiket yang dibeli oleh si ibu ini dipasarkan di bawah harga. Itu yang kemudian mengakibatkan si ibu ini tergiur untuk membeli tiket yang di bawah harga. Ternyata memang tiket tersebut adalah fiktif dan tidak tercatat atas nama ibu. Saya masyarakat yang lagi kesusahan, ternyata Bapak Kapolri membantu saya. Terima kasih banyak Bapak Kapolres dan semua pihak yang sudah membantu saya pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Tuhan memberkati. Polresta Bandara Soekarno-Hatta tengah menindaklanjuti kasus penipuan tiket palsu tersebut dan memburu para pelaku yang kerap mengiklankan tiket pesawat murah melalui media sosial yang ternyata palsu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Hendak bertransaksi, seorang wanita menjadi korban ganjal ATM di sebuah minimarket di Depok, Jawa Barat. Terduga pelaku pun sempat rekam CCTV yang terpasang di minimarket. Hendak melakukan transaksi, seorang wanita menjadi korban ganjal ATM di sebuah minimarket Jalan Raya Gas Alam, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Terduga pelaku berjumlah 2 orang yang menunggu di depan pintu minimarket pun sempat terekam CCTV. Usai melihat korban panik dan kebingungan, kedua terduga pelaku langsung menghampiri mesin ATM yang telah digunakan korban. Imbas kejadian, saldo yang ada di dalam rekening korban dikuras para pelaku. Kejadian bermula saat korban memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM untuk mengambil sejumlah uang tunai. Namun kartu tidak dapat masuk sepenuhnya ke dalam mesin hingga korban kesulitan untuk mencabutnya. Lalu pas saya sudah masukkan kartu, itu tidak ada di layar itu sempat meminta PIN, tetapi tiba-tiba berubah. Tapi saya sudah memasukkan PIN tuh. Nah, tetapi langsung saya pencet cancel tuh. Cancel tetapi tidak ada respon. Kartu saya tidak keluar dan lama-lama layar itu berubah menjadi seperti biasa kayak kita datang ke ATM, layarnya seperti itu. Akhirnya karena saya panik, saya sempat menyodok kartu itu dengan benda lain, berharap kartu itu benar-benar ketelen. Tetapi itu tidak ada respon dari layar dan kartu saya tidak keluar. Akhirnya saya melakukan blokiran. Nah, ternyata sebelum saya blokir sudah ada terjadi transaksi penarikan uang di ATM. Akibat kejadian, korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan telah melapor ke aparat Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan.